Dua jemaah haji Indonesia tahun 2023 hilang setelah dari toilet Arafah. Apa misterinya? Lebih dari 20 hari, satu orang jamaah masih belum ditemukan. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Spirit Haji Mabrur. Info Haji. Alhamdulillah, satu orang lagi jamaah haji Indonesia tahun 2023 yang hilang di kawasan Arafah, Musdalifah, Mina, Ar-Musna kembali ditemukan. Namun masih ada PR. Satu jamaah yang hilang di toilet Arafah dan masih belum ditemukan hingga sekarang. Kabar baik disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif yang memastikan jamaah atas nama Suharja Wardi Ardi 69 tahun yang hilang di toilet Arafah sudah ditemukan. Suharja ditemukan tim perlindungan jamaah Linjam PPIH Arab Saudi dalam keadaan meninggal di ruang penyimpanan jenazah Rumah Sakit Mu'asyim Mina. Setelah dilakukan proses pencarian selama 19 hari, jenazah Suharja ditemukan tanpa gelang identitas. Untuk itu diperlukan kesaksian langsung dari keluarga terdekat. Proses verifikasi jenazah Suharja dilakukan di Markas Atib Asy-Syar'i Bisihah Al-Makkah Al-Mukarramah atau Forensic Medicine Center Mekah dengan menghadirkan istri almarhum Suharja, Ibu Hajah Aat. Hilman menjelaskan tim mengantarkan Ibu Aat dari Majalengka Kloter 10 Embarkasi Kertajati yang didatangkan secara khusus dari Madinah. Ibu Aat diantar oleh Kadaker Madinah ke Mekah bersama dokter kloter dan 2 pendamping lainnya. Istri almarhum Suharja dihadirkan ke Forensic Medicine Center Mekah untuk memastikan kondisi jamaah yang berhasil ditemukan tim Linjam. Ibu Hajah Aat kami ajak untuk melihat jenazah dan meyakinkan bahwa itu betul jenazah suaminya yang terpisah saat di Arafah. Jelas Hilman. Seiring kepastian identitas Suharja, PPIH Saudi telah mengurus proses pemandian jenazah almarhum. Memproses agar almarhum bisa disalat jenazahkan di Masjidil Haram dan dimakamkan. Suharja terpisah dari istrinya saat keduanya ke toilet di Arafah pada 27 Juni 2023. Menurut Ketua Kloter 10 Embarkasi Kertajati, Cece Moh Yahya, hilangnya Suharja bermula ketika Suharja bersama istrinya mengambil wudhu menjelang sholat zuhur waktu wukuf di Arafah. Pak Suharja lebih dulu, lalu istrinya masuk. Saat istrinya keluar, suaminya sudah tidak ada, kata Cece. Suharja yang mengidap penyakit demensia beberapa kali sempat hilang tetapi berhasil ditemukan. Pencarian menjadi makin sulit karena Suharja tidak mengenakan identitas saat menghilang. Sebelum jenazah Suharja, tim Linjam menemukan jenazah Niron Sunar di Rumah Sakit An-Nur Mekah setelah hilang di Jamarot Mina. Dengan ditemukannya jenazah Suharja, saat ini masih ada satu jamaah yang dicari. Idun Rohim Sen, 87 tahun, dari Kloter 20 Embarkasi Palembang. Idun hilang di Arafah pada 9 Zulhijjah
setelah wukuf pada 27 Juni 2023. Saat itu Idun sempat pamit ke toilet sekitar pukul 15.30 ketika para jamaah siap menuju Musdalifah. Namun Idun ternyata tak kunjung kembali ketika rombongannya siap-siap menuju Musdalifah pada malam harinya. Setelah 20 hari petugas mencari kemana-mana, dari rumah sakit, lokasi sekitar penginapan, dan tempat terakhir kali jamaah hilang, Idun belum ketemu. Sedianya Idun bersama rombongan pulang dari Tanah Suci pada 29 Juli 2023. Mengapa jamaah haji Indonesia 2023 bisa hilang di toilet Arafah dan ada yang belum ketemu lebih dari 20 hari? Inikah misteri toilet Arafah? Meski judulnya misteri, tayangan ini tak mengandung horor, mistik atau membahas dari supranatural. Tayangan ini lebih menyorot kondisi Arafah dan analisis kemungkinan jejak hilangnya jamaah haji di Arafah berdasarkan pengalaman sebagai ex-pengawas haji. Potensi jamaah hilang selama di Ar-Musna sebenarnya paling besar di Mina. Di tengah mobilitas pergerakan masif jamaah haji, saat jamaah bergerak dari tenda ke Jamarot, jamaah bisa terlepas dari rombongan seperti yang terjadi pada almarhum Niron. Jamaah lansia banyak tersesat di Jamarot karena kelelahan, sehingga dibantu tim gabungan PPIH. Sementara di Musdalifah, jamaah bisa kebingungan saat pergi ke toilet dan kembali ke rombongan. Jamaah bingung karena tidak tahu arah pulang di antara lautan manusia berpakaian sama di areal terbuka dengan kondisi yang lebih ramai. Beda dengan Mina dan Musdalifah, tidak ada pergerakan masif jamaah ala Mina atau lautan jamaah ala Musdalifah di Arafah. Saat musim haji, ada jamaah haji yang berkumpul di luar tenda Arafah pada 8 Zulhijjah malam hari. Jumlahnya tidak banyak. Situasi lengang inilah yang bisa bikin kecolongan. Saat wukuf Arafah pada 9 Zulhijjah, jamaah haji lebih banyak beribadah dan berdoa di tenda daripada berada di luar tenda dengan suhu di atas 40 derajat Celcius. Jamaah keluar jika ada keperluan ke toilet atau mengambil makanan. Ar-Musna hanya ramai pada puncak musim haji selama 5 hari. Khusus Arafah hanya ramai 2 hari setahun pada 8 Zulhijjah ketika jamaah mulai datang di Arafah dan 9 Zulhijjah saat wukuf hingga malam 10 Zulhijjah ketika jamaah mulai bergerak ke Musdalifah. Di luar musim haji, Arafah kawasan terbuka setelah tenda Arafah dibongkar. Kini kawasan Arafah lebih hijau dengan tanaman peninggalan Soekarno saat berhaji pada 1955. Belum ada laporan binatang di Arafah kecuali mungkin burung dan serangga. Jemaah umroh yang datang ke Arafah di luar musim haji untuk tur hanya melewati kawasan yang digunakan untuk jamaah haji dan Masjid Namiroh di Arafah. Jamaah umroh datang untuk naik ke Jabal Rahmah dan melihat kawasan Arafah yang hijau dari atas bukit. Wajar jika fasilitas toilet di Arafah tak terawat karena dipakai 2 hari selama setahun. 3 hari jelang Arafah, tim pengawas haji dari Dewan Perwakilan Daerah melihat
fasilitas toilet di Arafah masih belum siap 100%. Dalam toilet masih ditemukan banyak sampah seperti botol bekas, air minum, plastik, dan keran air yang rusak. Masyarakat menjanjikan penambahan toilet di Arafah termasuk keran wudhu jamaah. Selama 2 tahun jelang wukuf Arafah, Menak Yakut Khalil Qomas beserta rombongan meninjau kesiapan fasilitas Arafah, termasuk fasilitas toilet di Arafah. Meski jumlah toilet di Arafah ditambah, tetap terjadi antrean di toilet karena jumlah toilet tidak seimbang dengan jumlah jamaah. Antrean jamaah tetap terjadi saat pagi, jelang salat zuhur, atau jelang maghrib. Bentuk toilet di Arafah sederhana. Model lama dengan lubang besar untuk air dan toilet. Jika lantai ambrol, ada kekhawatiran orang masuk ke dalam lubang. Namun kemungkinan itu tipis dan belum ada laporan toilet ambrol di Arafah. Kemungkinan yang terjadi, jamaah raib setelah dari toilet, jamaah salah arah kembali ke tenda. Jamaah seharusnya ke kanan, malah ke kiri. Jamaah berjalan, makin bingung memasuki area tenda yang bentuknya sama dan warnanya sama putih. Ketemu orang, semua berpakaian ihram, tetapi bukan rombongannya. 2 kasus jamaah haji Indonesia tahun 2023 yang hilang di Arafah sama-sama lansia dan diduga demensia. Jamaah tidak menggunakan tanda pengenal dan mungkin memiliki keterbatasan berbahasa Indonesia. Tidak bisa bertanya-tanya dan kemungkinan berjalan makin jauh dari tenda maktab. Makin tak ketemu, makin panik dan akhirnya pasrah berhenti di suatu titik karena capek. Saya memiliki pengalaman menjelajahi maktab jamaah haji reguler dari ujung ke titik ujung terjauh untuk amanah pengawasan haji. Untuk menuju ke maktab terjauh di ujung, saya berbekal alat komunikasi dan peta maktab. Berjalan kaki setelah subuh agar tidak panas. Mengikuti kaidah Pythagoras, saya berjalan zigzag melewati jalan besar pembatas antar blok untuk menuju titik sasaran. Ternyata mencari maktab jamaah lebih mudah asal berbekal denah, karena ada nomor maktab saat memasuki maktab. Yang sulit justru mencari jamaah di tenda maktab, seperti masuk ke labirin. Tidak hafal posisi tenda, bisa kebingungan sendiri, dan bisa bikin stres kalau tidak ketemu. Denah maktab jamaah haji di Arafah terlihat sederhana di gambar, tapi tidak mudah di lapangan. Jamaah dibagi per kloter dan embarkasi, seperti embarkasi Jakarta Bekasi JKS mulai dari kloter 1 sampai 72 dan 74 menempati maktab 1 sampai 11. Sementara JKS 73 menempati maktab 72 bergabung dengan SOC atau Solo Jogja. Kepala Bidang Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi 2023 Harun Al-Rashid menjelaskan, ada 3 satgas di Arafah, Musdalifah, Mina. Masing-masing satgas dibentuk 11 ad hoc yang diisi kasektor dan membawakan 72 maktab. Tiap-tiap sudut ada pos petugas sehingga jamaah lansia yang menjadi perhatian khusus. Masalahnya, titik pos di Arafah tersebar dan sebagian petugas berada di titik komando koordinasi saat khutbah Arafah. Pergerakan jamaah tidak terpantau saat menjauh dari titik awal di toilet.
Menunggu jamaah yang antre saat terik di toilet memang membosankan, sehingga jamaah ditinggal karena mengira sudah kembali ke tenda. Dengan kondisi fisik tidak prima, sebenarnya jamaah lansia yang hilang kemungkinan tersasar ke maktab lain. Kemungkinan lain, jamaah yang hilang ikut arus jamaah lain di jalan antar maktab. Apalagi saat sore itu ada jamaah bersiap jalan dari Arafah ke Musdalifah. Rekomendasi ke depan di Arafah dari Spirit Haji Mabrur: penguatan sektor ad hoc di Arafah dengan petugas siap di titik pos. Pelibatan kloter hingga rombongan dan regu terhadap pengawasan jamaah, khususnya jamaah lansia. Edukasi dan informasi denah tenda dengan penanda. Pendampingan jamaah lansia sakit saat ke toilet Arafah. Dan pelaporan segera jamaah yang hilang atau tidak terlihat. Setelah lewat 20 hari, PPIH lebih mengintensifkan pencarian jemaah hilang yang belum ketemu dengan rekonstruksi titik hilang dan fokus di rumah sakit terdekat sekitar Mina. Mata batin dan hati bermunajat, semoga pada tahun baru 1445 Hijriah Allah menunjukkan jalan dan mudahkan penemuan jamaah haji Indonesia yang masih hilang. Spirit Haji Mabrur mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Mari saling mendoakan semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan, kesabaran, keluasan rezeki, keberkahan, dan kemudahan untuk berumroh atau berhaji. Ya Allah, kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmat-Mu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.